Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah-Mu, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang berbicara dan beracara dalam setiap kehidupan kami. Kau tahu kerinduan kami Tuhan. Kami mau Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami tidak mau berjalan sendirian. Bimbing setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk membuka mulut kami, untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Amin. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Amin. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku,
Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kaulah harapan kami, Kau segala-galanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Haleluya. Kau yang kuatkan kami, Kau yang teguhkan kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Sikarabaya, rabaya, 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 rabaya. Haleluya, 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 haleluya. Kami berseru padamu Tuhan. Haleluya. Sikarabaya, rabaya, 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 rabaya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sikarabaya, rabaya, 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 rabaya. Biar iman kami terus bertambah-tambah. Kami mau bersyukur, kami mau selalu bersyukur. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau pengharapan kami Tuhan, Kau sukacita kami, Kau segala-galanya buat kami. Haleluya, 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 haleluya. Sikarabaya, rabaya, 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 rabaya. Haleluya. terbesar Amin Tuhan. dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang
ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Amin Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, Ya Yesus, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Amin. Pujian dari hatiku, ya Tuhan, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidup. Amin Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan
Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Amin Tuhan. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Kami kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami serukan namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serukan namamu, kami tinggikan, kami agungkan, biar kehendak-Mu yang jadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan namamu, kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Kami mau terus angkat penyembahan kami. Kami mau buka suara kami. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi, lebih lagi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kesempatan lagi ya Tuhan. Kalau kami bisa memulai hari kami bersama dengan Engkau, kami naikkan ya Tuhan pujian kami. Kami naikkan ya Tuhan penyembahan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan saat pujian kami naikkan, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau Tuhan berikan kasih-Mu ya Tuhan buat setiap kami semua ya Tuhan. Amin, Kau curahkan Tuhan. anugerah-Mu ya Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Kau layakkan Yesus. kami ya Tuhan untuk kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh terus mengucap syukur dalam segala hal ya Tuhan. Ya, dalam Yesus. setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan tolong ya Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami ya Tuhan. Ya, Kami Yesus. serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang pegang ya Tuhan setiap tangan kami. Engkau yang pimpin ya Tuhan setiap langkah kami Amin. Tuhan.
Tuhan, kami perlu Engkau, kami tidak mampu berjalan sendiri. Mari Tuhan, biar Engkau yang nyatakan rencanamu, nyatakan jalanmu ya Tuhan buat kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami mata iman ya Tuhan yang boleh terus memandang kepada Engkau. Ya Yesus. Tuhan tolong ya Tuhan, biar semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi rencanamu dalam hidup kami. Ya Terima Yesus. kasih Tuhan, Terima kasih, kasih. Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami, Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Biar setiap benih-benih firman yang taburkan ini boleh berbicara dalam hidup kami masing-masing. Ya, Yesus, tolong Tuhan, berikan kami telinga yang peka akan Engkau, yang boleh terus mendengar akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman. Masih dalam tema besar bulan ini, biarkan anak-anak datang pada Yesus. Dan saudara, mari kita sama-sama renungkan lagi saudara dari topik ini. Panjang minggu ini dan minggu depan kita akan masuk dalam tema besar yang baru. Nah, pagi ini saudara kita akan lihat satu judul, yaitu membawa si bungsu dan si sulung datang pada Yesus. Mungkin dari judulnya saudara sudah bisa menebak ini pasti tentang si bungsu dan si sulung yang dicatat dalam Alkitab saudara ya. Dan memang kita akan belajar dari hal itu. Hal itu bukan hanya tentang anak yang terhilang saudara, tetapi juga bagaimana kita belajar untuk membawa anak-anak kita semua saudara ya, dengan segala problemanya, dengan segala keunikannya saudara, supaya mereka semua sama-sama bertemu dengan Tuhan Yesus. Mari saudara kita sama-sama baca lebih dulu dalam Lukas 15 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 15 ini mencatat 3 macam kehilangan, saudara ya. Ada domba yang hilang, ada uang atau dirham yang hilang itu saudara, dan kemudian ada anak yang terhilang. Nah saudara, dari cerita ini kita belajar bahwa bapak ini mempunyai 2 anak, lalu yang bungsu ini terhilang saudara ya. Dia meminta apa yang menjadi bagian hartanya, warisannya, padahal bapaknya masih hidup saudara ya. Dan kemudian akhirnya dia pergi, singkat cerita dia mengalami segala kesusahan itu saudara, sehingga akhirnya satu kali Alkitab mencatat, lalu ia menyadari keadaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kisah domba yang hilang, saudara ya, gembala itu mencari di mana domba itu. Kalau ada kisah tentang dirham yang hilang, lalu perempuan itu menyapu seisi rumah, saudara. Tetapi dalam kisah anak yang hilang ini, saudara ya, seolah-olah kelihatannya sang bapak itu tidak mencari, tidak menyapu, tidak pergi kemana-mana. Tetapi saudara, sebetulnya kita melihat ada kuasa doa syafaat dalam hal ini saudara ya. Mengapa tiba-tiba anak itu menyadari keadaannya? Ini satu hal yang penting saudara. Mengapa tiba-tiba anak bungsu ini menyadari keadaannya? Dalam terjemahan lain dikatakan, lalu anak ini akhirnya celik matanya. Saudara, dia datang kepada dirinya sendiri. Artinya dia betul-betul menyadari keberadaan dirinya sendiri. Dan kita percaya, kita tahu dari firman Tuhan, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini bukan domba, ini bukan dirham, saudara. Ini adalah si bungsu, ini manusia, saudara ya, yang memiliki kehendak bebas, yang memiliki kemauan, tidak seperti domba, tidak seperti dirham, saudara. Tetapi ini adalah anak bungsu. Dan ketika kita berhadapan dengan manusia, saudara ya, dengan seorang pribadi yang memiliki kehendak bebas, kita perlu minta pimpinan Roh Kudus, kita perlu minta kuasa Roh Kudus saat kita menghadapi anak-anak kita, saudara ya. Apalagi kisah ini mencatat ketika anak-anak itu semakin dewasa, mereka mempunyai keinginannya sendiri, saudara, kita harus berdoa minta kuasa Roh Kudus. Mengapa? Karena Yohanes 16 mencatat begini, dan kalau ia datang,
Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Bapa itu tidak hanya pasif, saudara, tetapi kita mengerti ini adalah hasil doa. Ini adalah karya doa yang luar biasa dari orang-orang benar. Sehingga akhirnya anak bungsu ini menyadari insaf akan keadaannya. Kalau mungkin hari-hari ini saudara ada yang sedang bergumul dalam mendidik anak-anak, orang tua yang sedang menghadapi kesulitan dalam mendidik anak-anaknya, saudara, mari pakai kuasa Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk bekerja lebih lagi dalam kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka bisa insaf. Insaf ini kalau bukan dengan kuat kuasa Roh Kudus, saudara, tidak akan bisa, saudara ya. Sebab itu kita minta kuasa Roh Kudus menjamah. Bahkan jangan tunggu anak-anak ketika mereka bergumul saat mereka mungkin memasuki masa pubertas atau beranjak dewasa. Sejak sedini mungkin kita terus bisa berdoa supaya anak-anak itu terus sadar, terus insaf akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan apa yang terjadi berikutnya, saudara? Dalam ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Luar biasa, saudara ya. Inilah caranya membawa si bungsu datang kepada Yesus. Terus doakan. Ini bercerita atau ini mungkin mewakili keadaan di mana mungkin ada anak-anak yang sudah terlanjur jauh, yang mungkin dari kecil mungkin kita kelewatan, saudara. Mungkin ada begitu banyak hal yang terlewatkan sehingga sudah terlanjur jauh. Mungkin orang berkata, aduh saya salah di bagian-bagian yang awal dulu dalam kehidupannya. Mungkin memang kita salah. Tetapi mari saudara, tidak ada kata terlambat. Si bungsu ini masih bisa dibawa datang kembali pada Yesus. Dan kita sebagai orang tua rohani, orang tua jasmani, kita harus sama-sama siap menerima kembali. Memberikan pipi kanan pada yang pernah menampar pipi kiri. Saudara, anak bungsu ini betul-betul menampar pipi bapaknya, saudara ya. Saat dia berfoya-foya, jatuh dalam dosa yang begitu mengerikan, saudara ya. Itu seperti menampar keluarganya, menampar pipi ayahnya. Tetapi ketika anak itu kembali, saudara, bapaknya tidak tanya, uangnya sisa berapa, kamu kemana saja, dan yang lainnya. Tetapi itu seperti menggambarkan kasih Allah Bapa yang luar biasa. Kesalahannya dibuang ke tubir laut, Mika 7 ayat yang ke-19. Diterima kembali, sehingga si bungsu kembali kepada bapaknya. Dan yang lebih penting, si bungsu datang kepada Yesus. Satu masalah selesai, saudara. Kenapa? Karena ternyata bapaknya punya masalah yang lain lagi, saudara ya. Si sulung, saudara. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Saudara, ini kisah sungguh luar biasa, sungguh unik, saudara ya. Menunjukkan bagaimana Bapak ini memiliki hati sang Bapa surgawi sehingga bisa membawa si bungsu, juga si sulung datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, ayat 29, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Mungkin ketika mendengar ungkapan ini, bapaknya mungkin kaget juga, saudara ya. Mengapa? Sudah tinggal bertahun-tahun lamanya, tetapi ternyata tiba-tiba keluar. Mungkin orang Surabaya mengatakan unek-unek ini, saudara ya. Apa yang menjadi isi hatinya, jauh di dalam hatinya, tiba-tiba keluar seperti ini, saudara ya. Mungkin ini bisa mewakili contoh anak-anak yang mungkin introvert atau anak-anak yang pendiam, yang mungkin selalu mengatakan iya kepada orang tuanya karena tidak berani untuk menyatakan kehendaknya, pendapatnya. Tetapi kemudian ternyata ketika ada satu pemicu, satu masalah besar, akhirnya keluar semua apa yang menjadi isi hatinya. Dan kita perhatikan bagaimana si bapak, sang bapak ini, saudara, membawa si sulung juga datang kepada Tuhan Yesus, saudara ya. Loncat ke ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Saudara, dikatakan dalam ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ternyata ini cara bapaknya untuk menyadarkan si sulung, saudara ya. Bagaimana? Dengan kelemah lembutan. Bapaknya ini mengajar anak yang sulung supaya punya hati seperti hati bapaknya. Dan untuk menyadarkan semua yang kepunyaan bapaknya itu juga adalah kepunyaan anaknya. Bukan hanya anaknya yang sulung, tetapi juga sekarang anaknya yang bungsu yang ada bersama-sama dengan dia. Bapaknya mengajar untuk bersukacita bersama-sama, untuk menjadi murah hati karena melihat adiknya itu diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajar kepada Timotius begini, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Ternyata anak sulung ini juga suka melawan, saudara ya, dengan cara yang lain, tidak sama dengan anak bungsu. Dan Alkitab berkata, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ini yang perlu kita ingat sama-sama, saudara ya. Iblis selalu ingin membutakan mata orang, mata anak-anak, baik mungkin anak-anak kecil, anak-anak dewasa, anak-anak besar, saudara. Dan kita perlu kuasa Roh Kudus, perlu pimpinan Roh Kudus untuk membedakan roh, untuk menengking, menghancurkan, mengusir, mematahkan segala pekerjaan iblis. Sehingga orang-orang yang kita layani juga termasuk keluarga kita, anak-anak kita, baik anak bungsu, anak sulung dalam tanda kutip, saudara ya, supaya mereka semua menjadi sadar kembali sehingga mereka sama-sama mengerti dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau mungkin hari-hari ini saudara tahu ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan dalam mendidik anak-anaknya, atau mungkin guru-guru sekolah minggu yang sedang bergumul dalam mendidik, membawa, membimbing anak-anak rohaninya, murid-murid sekolah minggunya, dan mungkin kita semua dengan masalah kita masing-masing pendidikan anak. Jangan patah semangat, jangan kecil hati. Biar kita terus belajar dari kebenaran firman. Anak bungsu, anak sulung, terus doakan saudara, sehingga mereka bisa insaf. Kadang-kadang ketika anak dewasa, saudara menjadi bertambah dewasa, mereka kadang-kadang punya pola pikir yang terbentuk mungkin dari pengaruh pergaulan, pengaruh teman-temannya. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang bekerja, menginsafkan mereka. Kalau mungkin ada cara pikir yang keliru, prinsip-prinsip yang terlanjur keliru, kita berdoa tolong Tuhan supaya mereka bisa insaf dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau kita menghadapi mereka-mereka yang suka melawan, bawa kepada Tuhan Yesus. Mari kita minta roh yang lemah lembut supaya kita bisa menuntun dan mereka menjadi sadar kembali. Haleluya. Sebagai ayat penutup saudara, mari kita sama-sama baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Ini yang menjadi isi hatinya Tuhan dan selalu menjadi isi hatinya Tuhan. Dan biar kita sama-sama punya hati seperti hati Sang Bapa di sorga, yang menghendaki supaya semuanya berbalik dan bertobat. Anak bungsu, anak sulung, Tuhan Bapa di sorga itu rindu supaya semuanya berbalik, membawa mereka semua datang kepada Yesus, dan biar kita juga punya hati yang sama. Haleluya. Mari kita sama-sama baca, kita aminkan, dan kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat lagi kesempatan pagi ini. Kami bisa sama-sama duduk diam untuk berdoa pagi, mengawali hari kami bersama dengan Engkau, memuji menyembah Engkau Tuhan, merenungkan firman-Mu, membaca kebenaran firman-Mu, juga kami boleh berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Dan kami berdoa, mari Tuhan tolong kami semua meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami,
Mari Roh Kudus Engkau yang terus berbicara, bekerja Tuhan, mengajari, memimpin, menopang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Biar kami punya hati seperti hati-Mu. Tolong kami semua Tuhan. Biar kami bersama-sama dengan Engkau membawa si bungsu, si sulung, setiap anak-anak kami semua. Baik anak-anak jasmani, anak-anak rohani kami, anak-anak bimbing kami, murid-murid sekolah minggu kami. Supaya semuanya datang kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Tuhan akan berikan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan pagi ini. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Kami mau berdoa syafaat. Tuhan tolong beri kami seperti hati-Mu Tuhan. Biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami lagi mau berdoa ya Tuhan. Teringat buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita sama-sama berdoa. Juga kalau saudara tahu mungkin ada yang sedang sakit, doakan mereka, sebutkan mereka dalam doa-Mu. Oh haleluya. Tuhan Yesus pagi ini Tuhan, kami satukan hati kami sama-sama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Sunario yang ada di rumah sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan juga setiap orang-orang yang kami kenal, yang kami kasih, yang sedang sakit, yang sedang di rumah sakit, yang sedang dalam pengobatan, dalam pemulihan. Kami sama-sama satukan hati kami pagi ini Tuhan. Kami berdoa, berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Mujizat-Mu nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan ini dengan iman. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan, kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini buat setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul Tuhan dalam setiap pergumulan hidupnya. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, buat mereka yang sedang bergumul Tuhan dalam keuangannya, dalam bisnis usaha yang dikerjakannya. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang merindukan memiliki anak, juga buat mereka yang sedang bergumul mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya, dan apapun yang sedang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan pagi ini, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Tuntun kami semua. Celikkan kami Tuhan. Biar kami melihat kehendak-Mu Tuhan. Dan kami mencocokkan kehendak kami dengan kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan melihat cara-Mu yang ajaib, tepat, indah pada waktunya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa lagi pagi ini buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami mau sama-sama berdoa pagi ini, berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, biar kasih yang dari surga melimpah-limpah, biar pimpinan surgawi melimpah, hikmat surga, pengampunan melimpah, dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Pakai kami semua Tuhan, jadi pemersatu, jadi pembawa damai di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa buat gereja-Mu, setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Kami sungguh bersyukur. Kami mau terus tertanam dengan betul. Kami mau terus setia beribadah, terus setia melayani Engkau. Berkati gereja-Mu, pemimpin-pemimpin di gereja, gembala sidang, hamba-hamba-Mu yang melayani. Juga kami semua umat-Mu, biar kami semua terus bergandengan tangan, bersatu hati, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar nama-Mu terus ditinggikan,
Biar nama-Mu yang terus makin bertambah-tambah, kami makin berkurang-kurang. Dan kami percaya Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Kami serahkan segala program kerja, agenda yang ada, segala kesibukan Tuhan menjelang akhir tahun, persiapan-persiapan acara-acara akhir tahun, Natal dan yang lain-lainnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, biar semuanya membawa kemuliaan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu makin ditinggikan, amanat agung boleh makin digenapkan. Terima kasih Tuhan. Datanglah lekas-lekas, kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Setiap keputusannya mungkin harus diambil hari-hari ini. Juga mereka yang sedang menghadapi ujian, tugas-tugas akhirnya. Mari Tuhan pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap diutus menjadi garam yang asin, menjadi pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua, hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa malam sebentar, juga doa pagi besok kembali lewat Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Haleluya.